Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan Allah, kita bertemu kembali di malam Rabu untuk mengkaji pembahasan tauhid dan akidah menggunakan kitab tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab tauhid yang mana itu merupakan hak Allah terhadap hamba-hambanya, karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad Ibnu Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk Babu maja'a anna ba'dha hadhil ummati ya'budul awthan. Bab keterangan bahwa sebagian umat ini ada yang menyembah berhala. Bab keterangan bahwa sebagian umat ini ada yang menyembah berhala. Ya, sebagian umat ini akan menyembah berhala. Nah, ini judul bab tersebut. Artinya di sini Syekh menyebutkan bab ini untuk membantah orang-orang pelaku syirik di zaman beliau yang melegalkan syirik mereka. Mereka melegalkan syirik mereka dengan alasan syirik tidak ada di zaman sekarang. Ya. Umat Nabi Muhammad tidak mungkin berbuat syirik, tidak mungkin menyembah berhala. Nah, maka Syekh pun menyebutkan bab ini dalam rangka membantah mereka. Bahwasanya umat ini, umat Nabi Muhammad akan ada di antara mereka yang menyembah berhala, berbuat syirik. Sebagaimana nanti disebutkan dalil-dalilnya. Ya. Syekh sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya menyebutkan dalil pertama, keterangan bahwa sebagian umat ini akan menyembah berhala. Ya. Pertama dalilnya itu firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa 51, Alam taro ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang mendapat bagian dari kitab, bagian dari Alkitab? Mereka beriman kepada jibat dan taghut. Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang mendapat bagian dari Alkitab? Alkitab sini maksudnya apa? Taurat, ya, maksudnya Taurat. Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang mendapat bagian dari Taurat? Siapa berarti? Yahudi. Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang Yahudi? Mereka beriman kepada jibat, sihir, jibat sini, taghut dan setan artinya. Jadi lihatlah orang-orang yang sudah dapat Taurat itu, sudah dapat kitab suci. Mereka ternyata masih percaya kepada sihir dan setan. Nah, ini maksudnya, jelas Bapak ya? Jadi orang Yahudi walaupun sudah dapat kitab Taurat, sudah dapat kitab suci, ternyata mereka pun masih terjatuh ke dalam syirik, masih percaya sihir dan masih menyembah setan. Nah, kalau orang Yahudi saja bisa terjatuh ke dalam syirik padahal mereka punya kitab suci, ya begitu juga umat ini bisa terjatuh ke dalam syirik walaupun punya kitab suci kalau mereka tidak membacanya, memahaminya dan menghayatinya. Ya. Sama seperti umat terdahulu ya. Ini dalil pertama. Dalil kedua firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah 60. Qul hal unabbi'ukum bisyarrim min dzalika matsubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abadat taghut. Katakanlah wahai Rasul, maukah kalian kukabarkan tentang orang-orang yang pembalasannya lebih buruk? Maukah kalian kukabarkan tentang orang-orang yang balasannya lebih buruk di sisi Allah, yaitu orang yang Allah laknat, Allah murkai, dan di antara mereka ada yang diubah menjadi kera-kera dan babi, dan di antara mereka ada yang beribadah kepada taghut. Taghut di sini artinya setan. Ya. Praktekan sihir dan semacamnya. Nah, di sini Nabi disuruh Allah untuk berkata kepada siapa kira? Masih kepada orang Yahudi ya. Dalam rangka membantah ucapan mereka bahwa tidak ada agama yang lebih buruk tidak ada agama yang lebih buruk daripada agama kalian, yaitu agama orang-orang Islam.
Maka Allah menyuruh Rasul untuk membantah mereka. Ucapan mereka bahwa agama Islam agama yang paling buruk, ya. Maka bantahnya apa? Katakanlah wahai Rasul, katakanlah kepada mereka orang-orang Yahudi, maukah kalian wahai orang-orang Yahudi, kukabarkan tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasan di sisi Allah? Maukah kalian kukabarkan tentang orang yang keadaannya lebih tragis, lebih parah di sisi Allah? Maksudnya siapa kira-kira? Orang Yahudi juga, mereka juga sebenarnya. Maukah kalian wahai orang Yahudi, kukabarkan tentang orang-orang yang pembalasannya lebih buruk di sisi Allah, yaitu orang yang Allah laknati, Allah murka, yang Allah murkai. Dan di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan di antara mereka ada yang beribadah kepada tauhid. Siapa semua ini maksudnya? Orang Yahudi. Artinya yang lebih buruk justru kalian wahai Yahudi, bukan kami. Selain gitu. Jelas apa ya? Di sini Rasul disuruh oleh Allah membantah ucapan Yahudi bahwasanya tidak ada agama yang lebih buruk daripada agama kalian wahai muslim, wahai kaum muslimun. Nah, maka Allah nyuruh bantah. Katakan wahai Rasul, maukah kalian kukabarkan tentang orang yang pembalasan yang lebih buruk di sisi Allah, yaitu orang yang Allah laknati. Ini orang Yahudi. Dan Allah murkai. Ini orang Yahudi. Makanya di antara doa kita dalam surat Al-Fatihah, nah, kita meminta ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang maghdub pertama, orang yang dimurkai, waladhdallin, dan bukan jalan orang-orang sesat. Jalan orang yang dimurkai maksudnya Yahudi ini. Jadi orang yang pembalasan yang lebih buruk di sisi Allah, orang yang dilaknati itu Yahudi, yang dimurkai oleh Allah ini Yahudi. Dan di antara mereka ada yang dijadikan kera. Siapa ini? Yahudi. Dan di antara mereka ada yang dijadikan babi. Yahudi. Dan di antara mereka ada yang beribadah kepada tauhid. Yahudi semua. Jadi orang Yahudi lebih buruk ya, daripada siapapun ya. Kalian lebih buruk, bukan kami gitu loh. Kalian sangat buruk, bukan kami. Nah, ini Bapak, di sini menunjukkan, ayat ini menunjukkan di antara orang-orang Yahudi ada yang beribadah kepada tauhid, setan, mempraktikkan sihir dan semacamnya. Padahal mereka punya apa? Kitab suci Taurat. Nah, kalau orang Yahudi saja bisa terjatuh ke dalam syirik, bisa menyembah berhala, bisa menyembah setan, padahal mereka punya kitab suci, maka begitu pula umat ini bisa saja terjatuh dalam syirik, bisa saja menyembah berhala walaupun punya kitab suci, kalau tidak dibaca, dipahami, dan diamalkan. Nah, ini jelas Bapak ya. Maka ayat ini menunjukkan ada di antara umat ini yang menyembah berhala. Ini bantahan Syekh terhadap orang-orang di zaman beliau, sekali lagi, yang menyatakan nggak ada syirik di zaman sekarang, nggak ada orang menyembah berhala. Umat ini nggak ada yang menyembah berhala. Itu umat terdahulu. Maka Syekh bantah ucapan mereka dengan ayat-ayat ini. Mungkin kalau ayat ini masih belum jelas, ayat yang setelahnya pun belum jelas. Nanti pas hadis baru jelas sekali. Ya, kita baca dulu dalil ketiga yang disebutkan Syekh, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 21. Qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Orang-orang yang menguasai urusan mereka, urusan Ashabul Kahfi. Sudah kita bahas Ashabul Kahfi ya. Para pemuda yang lari dari raja itu, lalu mereka masuki gua, lalu tertidur. Sampai akhirnya mereka tidur selama 309 tahun. Lalu mereka bangkit, ternyata keadaan sudah berubah. Rakyatnya sudah berubah, raja sudah berubah. Lalu akhirnya raja pun memuliakan mereka, ingin mengundang mereka keluar, tapi mereka tetap mau tinggal di gua. Setelah menyambut raja, mereka pun disambut, dimuliakan, mereka pamit ke dalam lalu tinggal. Nah, ketika itulah orang-orang yang berkuasa, penguasa berarti kan, berkata, kita bangun saja masjid di tempat mereka ini. Ini gua kan tempat kuburan mereka kan, kita bangun saja masjid, tempat ibadah ini. Ini kebiasaan orang terdahulu. Nah, ya. Padahal mereka punya kitab suci, punya. Ini kejadian Ashabul Kahfi ini sebelum Nabi, di masa-masa umat setelah Nabi Isa. Jadi mereka punya kitab suci tidak? Punya. Nah, mereka saja punya kitab suci, tapi bisa terjatuh ke dalam syirik kan? Ya, maksudnya gini, mereka ternyata
melakukan suatu perbuatan yang bisa mengantarkan pada syirik. Apa itu? Membuat Penggunaan kuburan. Maka begitu pula umat ini bisa melakukan itu walaupun punya kitab suci. Kalau tidak apa? Nah, jadi kita ini ada di antara umat ini akan meniru mereka, kebiasaan orang-orang terdahulu, dan ternyata benar-benar ada. Nah, yang lebih jelas lagi hadis setelahnya. Kalau tadi kan ayat, nah hadis. Nah ini kita baca hadisnya. Berkata Syekh rahimahullah, wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tattabi'unna sunana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzah hatta law dakhalu juhra la dakhaltumu. Qalu ya Rasulullah al yahudu wan nasara, qala faman? Akhrajahu. Dari Abu Sa'id, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kalian akan mengikuti jejak orang sebelum kalian, sedikit demi sedikit. Quddah di sini artinya bulu panah. Kalau panah itu kan ada bulunya kan? Ya. Artinya kalian benar-benar akan mengikuti jejak mereka sedikit demi sedikit. Panah satu bulu dengan bulu lainnya kan dekat kan? Ya. Kalian akan mendekati mereka sedikit demi sedikit. Sampai ketika mereka memasuki lubang dob, kalian pun akan masuki lubang dob tersebut. Dob ini sejenis biawak, tapi bukan biawak ya. Kalau biawak haram. Karena termasuk hewan buas ya. Tapi kalau dob enggak. Bukan tumbuh-tumbuhan ya. Iya, dob itu tidak makan hewan. Dia makannya tumbuh-tumbuhan. Kalaupun hewan yang dimakan belalang. Ya. Dan mereka disebutkan oleh sebagian para ulama dan beberapa pakar biologi istilahnya, mereka itu baru keluar katanya di musim dingin. Enggak keluar di musim dingin. Mereka minumnya lewat embun. Ya padang pasir, ada air. Makanya mereka minumnya dari embun itu. Kalau pagi hari kan ada embun juga kan. Nah, mereka minum itu. Nah, mereka bentuknya lebih kecil daripada biawak ya. Nah ini, jadi ada perbedaan antara biawak dengan dob. Kalau dob dihalalkan, kalau biawak haram ya. Nggak boleh kita makan biawak ya. Di sini nggak ada tuh. Nggak ada. Mau mas? Harus ke Madinah dulu gitu. Ya. Kalau di Mekah, orang-orang Mekah nggak makan dob. Mereka merasa jijik. Makanya Rasulullah ketika ditawarkan dob, beliau diundang oleh sahabat Ansor. Beliau mau makan hidangan, terus kata ini tuan rumahnya, kabarkan kepada Rasulullah, si istri atau suaminya, kabarkan kepada Rasulullah bahwa yang dihidangkan itu adalah dob. Maka Rasulullah megang, lepas. Rasul, kenapa Rasulullah? Apakah ini haram? Katanya enggak. Hanya fa'ajiduni a'afu. Hanya saja aku mendapati diriku merasa jijik. Karena di Mekah dob itu tidak dimakan, tapi di Madinah ternyata dimakan. Jelas apa ya? Jadi itu menunjukkan dob itu halal. Sesuatu yang jijik belum tentu haram. Iya, sesuatu yang jijik itu belum tentu haram ya. Ya kecuali kalau ada nas jelas yang menyebutkan bahwasanya itu haram. Nah, tapi tidak ada. Dob itu halal ya. Nah, jadi kita kembali lagi. Jadi kata Nabi, sungguh kalian akan mengikuti jejak orang sebelum kalian, sedikit demi sedikit, seukuran bulu panah, sedikit demi sedikit. Hingga ketika mereka memasuki lubang dob, kalian pun akan masukinya. Mereka bertanya, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu orang Yahudi dan Nasara? Beliau menjawab, siapa lagi? Hadits riwayat Bukhari Muslim. Insyaallah maknanya jelas ya. Kata Nabi, sungguh kalian akan mengikuti jejak orang sebelum kalian. Siapa jejak sebelum? Yahudi dan Nasara ya. Sedikit demi sedikit. Dalam riwayat lain, shibran shibrin, wa dhira'an bi dhira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai ketika mereka masuk di lubang dob. Lubang dob kecil apa besar? Kecil. Artinya ini Rasulullah ingin menggunakan namanya kias. Majas bola. Artinya kalau mereka mengikuti perkara sekecil apapun, kalian pun ikut juga. Kalau mereka melakukan perkara besar, kalian ikut mereka. Mereka melakukan perkara yang sangat kecil, kalian pun. Artinya benar-benar taklid buta, fanatik buta kepada orang kafir, benar-benar mengikuti orang kafir itu. Jadi kata Nabi, sungguh kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian, sedikit demi sedikit, sampai ketika mereka memasuki lubang dob, kalian pun akan masukinya. Nah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu maksudnya orang-orang Yahudi dan Nasara? Maka beliau pun jawab, siapa lagi? Artinya apa?
Iya, Ya. itu orang. Nah, jadi kalian akan mengikuti jejak orang-orang Yahudi dan Nasara. Itu maksudnya Bapak. Orang Yahudi dan Nasara, di antara mereka ada yang beribadah kepada berhala. Iya tidak? Ya. Maka umat ini pun, kata Nabi, kalian akan mengikuti jejak mereka. Berarti ada juga umat ini yang mengikuti mereka dengan menyembah apa? Berhala. Ya tidak? Iya. Di antara mereka membuat masjid tempat ibadah di atas kuburan. Dan kata Nabi, kalian akan mengikuti jejak mereka. Dan ternyata ada tidak umat Islam yang begitu? Ada membuat masjid di atas kuburan. Nah, ini menunjukkan umat ini mungkin saja, di antara umat ini mungkin saja ada yang menyembah berhala, ada yang melakukan syirik sebagaimana Orang terdahulu. umat terdahulu menyembah berhala dan berbuat syirik. Nah, ini bantahan terhadap orang yang melakukan syirik di zaman ini dengan alasan nggak ada syirik di zaman ini, nggak mungkin umat ini menyembah berhala. Ini ucapan yang apa nggak, maksudnya ini kelihatannya indah, tapi sebenarnya itu untuk melegalkan syirik yang dia lakukan. Jelas Bapak ya? Kita harus tahu itu. Karena bisa jadi kita menemui orang seperti itu. Nggak mungkin umat Nabi Muhammad terjaga dari syirik, tidak mungkin beribadah kepada Allah, tidak mungkin beribadah kepada kepada berhala dan semacamnya. Bisa jadi dia ngomong gitu. Dengan alasan itu akhirnya dia datang ke kubur wali tertentu, minta tertentu. Loh, kamu ini buktinya kamu beribadah. Enggak, saya nggak beribadah. Saya ini orang kotor. Untuk ke Allah nggak pantas langsung ke Allah. Saya harus lewat Orang perantara. Akhirnya berbuat syirik kan? Ya. Ya gitu. Yang niru orang Terdahulu. sebelum kita ya. Jelas Bapak? Nah, ini menunjukkan sekali lagi, hadis ini menunjukkan ada di antara umat ini yang akan menyembah berhala, berbuat syirik sebagaimana terjadi pada orang-orang sebelum kita. Nah, ini hadis dalil yang keempat. Lalu yang kelima, Syekh menyebutkan wali Muslim, dan dari riwayat Muslim an Thauban radhiyallahu anhu, dari Thauban semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadisnya panjang ya. Iya. Jadi mohon konsentrasi Bapak. Rasulullah SAW bersabda, innallaha zawaliyal ardh fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Sesungguhnya Allah telah melipat bumi bagiku. Allah telah melipat bumi bagiku, sehingga aku bisa melihat belahan bumi bagian timur, dan aku juga bisa melihat belahan bumi bagian barat. Allah telah melipat bumi bagiku. Maksudnya apa? Bumi ini luas tidak? Ya. Kita bisa lihat bumi ujung timur, ujung barat. Tidak. Enggak kan? Tapi Allah mendekatkan bumi, melipat bumi seakan-akan Nabi bisa melihat timur dan barat. Namanya apa ini? Mukjizat. Mukjizat. Ya Mukjizat. tidak? Ya. Apa ada di antara kita bisa gitu? Tidak. Ada. Kalau ada orang sama-sama, oh saya bisa lihat belah timur. Ini. Ah, bohong ya. Hanya Nabi sih. Sholat di Mekah. Salat di Mekah. Kata orang Indonesia salat di Mekah gitu. Ya, kita lanjut. Jadi sesungguhnya Allah telah melipat bumi bagiku, sehingga aku bisa melihat belahan bumi bagian timur dan belahan bumi bagian barat. Wa inna ummati saya belum mulkuha mazu yaliminha. Dan sesungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai apa yang ditampakkan kepadaku. Iya. Tadi kan Nabi tampakkan timur barat kan? Dan kekuasaan umatku akan mencapai apa yang diperlihatkan kepadaku. Jadi nanti kekuasaan umat Islam akan terus meluas. Sebagaimana diperlihatkan kepada siapa? Nabi ya. Wa'u'titul kanzain al-ahmar wal abyad. Dan aku akan diberi dua perbendaharaan yang merah dan putih. Aku akan diberi dua perbendaharaan yang merah dan putih. Maksudnya apa? Merah ini maksudnya Romawi. Iya. Sedangkan putih maksudnya Persia. Maksudnya apa sih? Orang Romawi lambang kekayaan mereka itu emas. Merah berarti kan emas kan? Ya. Sedangkan Persia lambang kekayaan mereka perak. Warnanya apa perak? Putih. Nah, artinya Nabi, kekuasaan umat Nabi Muhammad akan mencapai yang dikuasai oleh Romawi dan Persia. Artinya dua negara adidaya ini akan takluk di tangan Umat Islam. umat Islam. Nah, ini kabar gembira bukan? Iya. Beliau masih hidup, dia udah ditampakkan oleh Allah.
aku akan mendapatkan dua perbendaharaan, merah dan putih. Merah artinya kerajaan Romawi, dan putih artinya kerajaan Persia. Dan kabarin Nabi ini benar-benar terjadi, terbukti. Ya. Karena pertama, tadi Nabi katanya kekuasaan umatnya diperlihatkan. Dia kan diperlihatkan kekuasaan umatnya kan, sebagaimana beliau itu. Dan ternyata kabar dari Nabi benar-benar terjadi. Karena belum segenap 1 abad beliau meninggal dunia, kekuasaan umat Islam sudah sampai Spanyol di sebelah barat, dan sebelah timur dan nyampe perbatasan dengan Cina, India. Ini 1 abad, belum 1 abad beliau meninggal, kekuasaan umat Islam sudah sampai situ. Sebagaimana yang beliau kabarkan, kekuasaan umatku akan mencapai apa yang ditampakkan kepada timur dan barat. Dan ternyata juga Nabi katanya akan menguasai, mendapatkan 2 perbendaharaan, Romawi dan Persia. Ternyata benar-benar terbukti. Di zaman Umar bin Khattab, kerajaan Persia runtuh, dihancurkan oleh Umar bin Khattab, pasukan kaum muslimin yang dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas. Sedangkan Romawi di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih, Konstantinopel direbut. Padahal ini ibu kotanya Romawi Timur, runtuh. Ya, tinggal pertanyaan, itu Romawi Timur, lantas bagaimana Romawi Barat? Apa Romawi Barat? Ya, Prancis. Di mana itu? Italia sekarang. Roma. Ya. Nabi SAW pernah ditanya, sebutkan dalam silsilah al-hadis sahihah. Nabi ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah, mana yang akan kita taklukkan dulu? Konstantinopel atau Roma? Atau beliau Konstantinopel. Dan ternyata Konstantinopel benar-benar terjadi. direbut kan? Ya. Ya tidak? Ya. Sekarang udah jadi ibu kota, jadi apa? Wilayah Turki. Ya. Namanya apa? Istanbul. Istanbul. Jadi, Istanbul. Ya. Jadi Nabi ditanya, mana dulu di antara 2 kota Romawi ini yang akan dikuasai? Konstantinopel atau Roma? Rum, ya. Kata Nabi Konstantinopel dulu. Dan ternyata Konstantinopel sudah direbut. Berarti tinggal Roma. kapan ini kira-kira? Allahu a'lam. Mudah-mudahan kita masih hidup sempat menyaksikan itu. Yang pertama itu Roma. Roma di mana? Italia. Kapan kita nggak tahu ya. Tapi itu pasti terjadi. Karena itu kabar dari Nabi bahwasanya kaki pasukan kaum muslimin akan nyampe Roma. Kapan? Wallahu a'lam. Apakah kita di masa kita tidak tahu? Anak kita tidak tahu juga. Apakah cucu kita tidak tahu juga? Yang pasti kita harus yakin bahwasanya kaki-kaki pasukan kaum muslimin sudah mencapai Konstantinopel. Selesai. Tinggal 1 lagi. Apa itu? Roma. Ya itu Bapak ya. Jadi inilah kabar dari Nabi bahwasanya Nabi akan umatnya akan menaklukkan 2 negara di daya, Romawi dan Persia. Lalu Nabi berkata, wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'ammah. Dan sesungguhnya aku memohon kepada Tuhanku untuk umatku. Beliau meminta kepada Allah untuk umatnya. Ya, apa permintaannya? Agar dia, Allah, tidak membinasakan umatnya dengan paceklik yang berkepanjangan. Aku memohon kepada Tuhanku untuk umatku agar mereka tidak dibinasakan dengan paceklik yang berkepanjangan, kemarau yang berkepanjangan. Maksudnya kemarau ya artinya tidak ada hujan lalu binasa semua. Aku mohon kepada Tuhanku, kepada Allah, agar umatku tidak binasa gara-gara apa? Kemarau panjang. Wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Dan aku juga memohon kepada Tuhanku agar dia tidak menjadikan musuh mereka berkuasa atas mereka. Agar dia tidak menjadikan musuh mereka. Musuh mereka maksudnya orang kafir. Jangan sampai orang-orang kafir menguasai mereka kecuali gara-gara mereka sendiri. Gara-gara kesalahan umat Islam sendiri. Aku berdoa kepada Allah agar orang kafir tidak menguasai orang muslim kecuali gara-gara kesalahan orang muslim sendiri. Faistabiha baydatahum, sehingga akhirnya hilanglah kekuatan mereka, hilanglah kemuliaan mereka, hilanglah kehormatan mereka. Jelas Bapak? Jadi ada berapa permintaan? 2. Pertama apa? Berdoa kepada Allah agar umatnya tidak binasa karena apa? Paceklik. Kedua, berdoa agar orang kafir tidak menguasai orang muslim kecuali gara-gara kesalahan muslim sendiri. Cekcok sesama mereka, fanatik, golongan dan syirik, bid'ah, maksiat. Nah itu. Wa inna rabbi qal, dan sesungguhnya Tuhanku pun berfirman.
Ini Nabi mengabarkan, ya Muhammad, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku jika telah memutuskan suatu keputusan, maka itu tidak bisa ditolak. Kalau sudah Allah tetapkan begini, pasti terjadi. Tidak mungkin ada yang bisa nolak. Wa inni u'ataituka li ummatika alla uhlikaum bisanatin ammah. Dan sesungguhnya aku memberimu untuk umatmu bahwa aku tidak akan membinasakan mereka karena kemarau panjang. Berarti dikabulkan tidak? Kabulkan. Kabulkan ya. Aku sudah memberi kepadamu terkait umatmu bahwa aku tidak akan membinasakan mereka karena kemarau panjang. Wa alla usallitu alaihim aduwan min siwan fusim faistabiha baydatahum. Dan aku juga tidak akan membiarkan musuh mereka menguasai mereka kecuali gara-gara kesalahan mereka. Faistabiha baydatahum, sehingga hilanglah kemuliaan mereka. Artinya dikabulkan? Ya. Kabulkan juga kan? Ya kan? Walau ijtama'a alaihi man bi aqtari hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dha wa yasbi ba'dhum ba'dha. Walaupun musuh itu berkumpul dari segala penjuru, tetap saja tidak bisa menguasai mereka, tidak bisa menguasai kaum muslimin sampai mereka saling berperang sesama mereka dan mereka saling menawan sesama Mereka. Ya, ini menunjukkan bahwa Pak, umat Islam kalah itu bukan karena apa? Karena kekuatan musuh, ya, tapi karena umat Islamnya maksiat, berbuat dosa dan semacamnya. Ya. Jelas Bapak ya? Jadi ketika ada perselisihan di antara umat, apa fanatisme golongan, fanatisme apa madhab, terus apa muncul syirik bid'ah, itulah orang kafir jadi unggul. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menceritakan apa sebabnya kaum Tatar Mongol bisa menghancurkan wilayah umat Islam dari sejak Bukhara sampai ke Baghdad. Bahkan di Baghdad dihabisi 1 juta muslim di satu kota di tahun 656 Hijriah. 1 juta di zaman dulu itu sedikit atau banyak? Banyak sekali itu. Zaman sekarang aja kalau 1 juta orang dibantai gimana rasanya? Ini zaman dulu loh, bayangkan. Apa sebabnya? Kata Syekhul Islam, karena di zaman itu syirik bid'ah merajalela di bagian timur dan di barat juga ya. Sampai-sampai ada seorang terang-terangan menulis kitab tentang sihir. Bayangkan di zaman itu. Ya makanya yang seperti ini tidak membuat takut musuh. Lihat umat Islamnya pada maksiat, pada mabok-mabokan, pada main judi apa, udah wibawanya jatuh. Maka akhirnya musuh pun berani Menyerang. itu menginjak-injak umat Islam ya. Jadi kekalahan umat Islam gara-gara umat Islam sendiri, ya kan? Dan juga karena apa juga kata Syekhul Islam, karena ketika itu di sebelah timur barat timbul fanatisme madhab, fanatik madhab, orang fanatik dengan madhab fikih, orang Hanafi fanatik misalkan yang di India bagian timur, India, Pakistan, Bangladesh fanatik kepada madhab Hanafi, yang di sebelah barat fanatik kepada madhab Maliki, yang sebelah ini madhab Syafi'i. Jadi fanatik, sehingga ada sebagian mereka nggak sah sholat di belakang ini dari kalangan madhab Hanafi. Orang-orang fanatik di madhab Hanafi berpendapat tidak sah sholat di belakang orang yang ikut madhab Syafi'i, nggak sah. Dan ada lagi yang berfatwa nggak boleh nikah dengan mereka. Jadi kalau ada wanita madhab Hanafi nggak boleh nikah dengan laki-laki madhab Syafi'i, kecuali kalau dibalik. Yang madhab Hanafinya ini laki-laki, perempuannya madhab Syafi'i, itu boleh. Kenapa? Karena mereka seperti ahli kitab. Bayangkan sampai seperti itu Bapak. Di zaman dulu seperti itu. Fanatik madhab sehingga memecah belah umat Islam. Nah maka kalau kita yang sudah ngerti sunnah, belajar tauhid, nggak boleh fanatik madhab Syafi'i, Hanafi. Madhab itu Bapak, itu bisa saya gambarkan seperti ibaratnya kita mau ke Bukit Tinggi. Kita bisa naik bis mungkin kan, bisa naik travel, atau kalau ada naik kereta. Orang yang naik kereta boleh tidak mencela orang yang naik bis? Tidak. Kamu naik bis lambat, ini naik kereta. Nah orang naik bis boleh tidak mencela orang naik kereta? Kamu ini gaya sekali, sok kaya kamu ini. Boleh? Tidak. Kan tujuannya sama, walaupun caranya Beda-beda. beda. Itu inti dari madhab itu gitu. Madhab ini artinya gini Bapak, kalau saya gambarkan,
metode memahami fikih. Jadi metode memahami fikih ada yang mengikuti gayanya Abu Hanifah, ada yang Ahmad bin Hambal, ada yang Syafi'i, ada yang Malik. Metode memahaminya yang beda. Jadi kadang, oh ini mungkin kalau mazhab Syafi'i mungkin lebih mendahulukan apa, misalkan tidak memakai istihsan. Istihsan itu anggapan baik. Sedangkan mazhab lain nyata memakai istihsan. Kalau nggak ada dalilnya dalam Al-Quran hadis, menggunakan istihsan, anggapan baik. Nah, jadi ada perbedaan memahami, menyimpulkan hukum dalam masalah fikih. Jelas Bapak? Perbedaan metode istilahnya memahami hukum, menyimpulkan hukum dari suatu dalil. Itu kayak gitu. Artinya masing-masing sudah berusaha pada kebenaran, cuma bisa jadi yang satu ada dalilnya, satu tidak ada dalilnya. Masing-masing berusaha menuju kebenaran kan? Walaupun ada yang satu sampai, yang satu tidak sampai, ya tidak. Ya. Maka dalam hal ini nggak boleh saling mencela. Yang ikut mazhab Hanafi silakan, tapi jangan mencela mazhab Syafi'i. Yang ikut mazhab Syafi'i silakan, tapi jangan mencela mazhab Hambali dan seterusnya. Nah, tapi yang jadi masalah, ya. Dari zaman tabi'in mazhab Syafi'i Hambali Hanafi ini berapa tahunnya? Dari tabi'in Dari tabi-tabi. sahabat tabi'in berapa apanya? Maksudnya muncul pertama kalinya. Timbul mazhab ini. Kalau Imam Abu Hanifah kan ini sebelum abad 100 lahirnya. Abad 100, tahun 100 berapa? Jadi 90 berapa ya? 95. Hah? 95. 95 ya, meninggalnya 150. Iya. Dan ketika 150 meninggal dunia, di situ juga lahir Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. Imam Ahmad 10 tahun setelahnya atau 13 tahun setelahnya. Sebenarnya mazhabnya kan banyak. Iya, jadi yang Allah ada juga kan. betul. Jadi mazhab fikih itu Bapak-bapak, metode dalam memahami fikih ini bukan cuma 4, ada banyak. Ada mazhab Laits bin Sa'ad, mazhab Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri, mazhab Bukhari. Imam Bukhari punya mazhab sendiri. Nah, artinya banyak, cuma yang mungkin banyak tersebar di tengah kita, populer di tengah kita 4. Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Ini sama dengan zaman Nabi zaman sahabat gitu kan. Dia nggak pakai mazhab. Iya, Apa makanya. boleh kita nggak pakai mazhab? Ya boleh aja, nggak ada kewajiban. Kalau kita Ada kewajiban. Kan nggak ada kewajiban. Tapi lebih baik kita bermadhab. Untuk kalau pemula, maksudnya apa bermadhab tuh? Supaya kita ini bisa memahami fikih secara umum. Nanti kalau kita udah paham, misalkan kaidah atau metode Imam Abu Hanifah dalam merumuskan hukum gini. Kalau kita udah paham, silakan kita ijtihad, artinya merumuskan sendiri hukum tanpa ikut Imam Abu Hanifah. Sebagai panduan. Panduan, nah gitu. Ibaratnya gini Bapak. Pedoman. Nah, ibaratnya gini, kalau saya gambarkan seperti apa? Tadi seperti kendaraan atau beginilah. Contohnya kalau misalkan kita membuat mobil. Misalkan ada ilmuwan A, cara membuat mobil itu modelnya gini. Ilmuwan B, cara membuat mobil itu modelnya B. Ilmuwan C membuat mobil C. Nah, Tujuannya sama. tujuannya sama buat mobil. Nah, saya mau nanya Bapak, kalau kita nggak ngikut semua, boleh tidak? Oh, saya buat mobil sendiri, cara sendiri. boleh lah. Boleh, tapi apa? Menghabiskan waktu banyak kan? Bongkar satu gimana caranya? Kan menghabiskan waktu banyak, umur terbatas. Maka kita ikut aja cara A, diteliti. Oh, cara buatnya gimana? Oh, gini. Nah, setelah kita ngikutin cara ilmuwan A, berhasil. Nah, baru setelah itu kita terserah. Oh, saya mau bikin cara lain. Silahkan. Ngikutin metode B mungkin. Oh, metode B ini, oh lebih ini. Nggak masalah, digabungkan. Dipilih ya. Nggak masalah kan? Ya. Tapi kalau mau langsung sendiri pun silakan. Tapi repot. Lama. Nah, begitu pula. Kalau kita misalkan masih awam, baru belajar bahasa Arab pas-pasan. Ilmu dasar pun pas-pasan. Kita mau langsung memahami, menyimpulkan masalah hukum dengan membaca Al-Quran hadis. Kita menyimpulkan rukun sholat. Kita baca Al-Quran dari awal sampai akhir. Kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kita beri puluhan hadis dikumpul. Kita baca akhir dari awal sampai akhir. Gimana rasanya? Lama kan berat. Syekh Albani 8 tahun saja. Iya, tapi kalau kita ngeliat pendapat ulama mazhab, oh langsung kita baca, oh ini. Karena mereka udah disimpulkan dari hasil. Nah, maka Bapak, kalau di awal-awal kita membaca, ngikut mazhab nggak masalah. Tapi ketika kita ngikut mazhab, jangan fanatik Mazhab. buta. Fanatik mazhab nggak boleh.
sekedar kita ikut nggak apa-apa. Beda antara ikut dengan fanatik. Bisa dibedakan ya. Sah. Kalau saya ikut mazhab Hanafi, artinya saya ketika ini menyimpulkan hukum, saya ngikutin caranya Imam Abu Hanifah. Tapi saya tidak menelan mentah-mentah pendapat Abu Hanifah. Kalau dalam suatu masalah ternyata Abu Hanifah berpendapat A, ternyata ada hadis yang bertentangan dengan pendapat Abu Hanifah, apa sikap saya? Ambil hadis. Ambil hadis, tinggalkan pendapat Abu Hanifah. Jelas Bapak? Jelas. Nah, Sekarang ada kan gitu di Indonesia lah umumnya kan. Masalah mazhab ini kan jadi pertentangan. ya itulah. Nah, yang fanatik tadi, Ya itulah yang bahaya fanatik. termasuk daerah seperti ini juga kan. Repotnya udah fanatik, ternyata fanatik katanya mazhab, mazhabnya keliru malah gitu. Artinya gini, dia ngira ini mazhab A, ternyata bukan A lagi. Repotnya gitu Bapak. Sama dengan gini contohnya. Payah itu debat. Kalau Syafi'i sebagian tuh hanya sekedar baca kepala. Kalau yang Maliki sebagian tuh setengah. Tapi tujuannya kan sama. Yang apa itu? Masalah apa? Masalah wudhu. Oh, masalah mengusap kepala. Iya, kalau bukan, kalau yang semua itu mazhab Hambali. Imam Ahmad bin Hambal berpendapat wajib semuanya. Tapi kalau jumhur ulama di atas mazhab Syafi'i, sebagian kecil pun udah sah. Jadi kalaupun seorang wudhu dengan segini udah sah. Tapi tentu saja menurut mereka afdalnya semua. Yang jadi perbedaan pendapat tuh sahnya, kadar sahnya berapa? Kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal semuanya. Sebagian itu kan negatif aja. Makanya. Bisa dibagi 20. Iya. Iya, memang gitulah, ada beda pendapat ya. Jadi kalau kita mau, tentu saja kalau kita mau lebih aman ngikutin sunahnya Nabi kan semuanya. Iya, Ya gitu aja, selesai. Berlatih. Iya, itu intinya apa ya. Ya itulah, kita sangat sedih kalau menyaksikan ada orang fanatik mazhab memaksa mazhab yang benar tuh ini, yang lain nggak boleh. Ada. Bahkan ada yang bilang katanya di sini hanya boleh praktekkan mazhab ini, mazhab lain nggak boleh. Yang jadi malah siapa yang ngasih aturan seperti itu? Pemerintah aja tidak ngasih aturan seperti itu kan? Iya. Ya kan nggak boleh maksa orang untuk ngikutin mazhab ini, mazhab itu. Ya. Jelas Bapak ya? Habis ya. Habis ya? Habis. Udah, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan hadis dalam kitab Tauhid, hadis dalam Muslim ini. Subhanallah. Terus